Halo, selamat bertemu lagi bersama saya Alfrida Yamano ya. Ini adalah channel YouTube saya Alfrida Yamano Channel ya. Dan saya akan berbagi banyak hal terkait pendidikan, literasi, sastra, ya, kuliner, pariwisata ya pada teman-teman semua. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi terkait beasiswa LPDP ya. Jadi kita mengenal beasiswa LPDP jalur daerah afirmasi. Nah, nama lengkap saya Alfrida Valeriana Pascalina Yamanov, ya, SMSC, gelar saya. Saya adalah seorang pengajar dan penulis, ya. Saat ini saya bekerja sebagai dosen untuk program studi manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Relasi. Saya adalah calon penerima beasiswa LPDP program doktor melalui seleksi tahap kedua tahun 2022 jalur afirmasi putra putri Papua, ya. Oh, kok nanti ada yang bertanya kok calon penerima beasiswa? Iya ya, saya sudah lulus seleksi tahap kedua tahun 2022. Di saat ini saya masih mencari sekolah untuk mendapatkan LOE. Nanti setelah saya mendapatkan LOE, kemudian saya menginformasikan kepada pihak LPDP, maka saya akan mulai melakukan studi program doktor saya ya, pada universitas pilihan saya yang ada pada list LPDP ya. Baik, diskusi apa saja ya akan kita bersama-sama lalui dalam diskusi ini terkait dengan LPDP, kemudian daerah afirmasi itu sendiri ya, kemudian persyaratan umum yang bisa teman-teman ketahui bersama ya. Hmm, jadi ini juga saya buat berdasarkan pertanyaan ya. Salah satu video saya tentang beasiswa LPDP dan bertanya apakah beasiswa LPDP afirmasi itu khusus untuk Papua saja, tidak ya. Jadi ada beberapa daerah afirmasi ya. Nanti kita akan diskusikan di slide belakang ya, di bagian belakang. Baik. Apa itu LPDP ya? LPDP kepanjangannya adalah Lembaga Pengelola Dana Pendidikan ya. Diamanai oleh pemerintah untuk melakukan pengelolaan dana abadi selain DPPN, yaitu dana abadi penelitian, dana abadi kebudayaan, dan dana abadi perguruan tinggi dengan diterbitkannya Perpres nomor 3 tahun 2021 tentang dana abadi di bidang pendidikan. Dengan regulasi yang dimaksud, maka program-program pemanfaatan dana abadi di bidang pendidikan dilakukan oleh LPDP bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Agama, dan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Ya. Kemudian ada 4 jalur beasiswa LPDP. Ya. Jadi ada targeted, afirmasi, umum, dan kolaborasi. Nah, nanti teman-teman bisa melihat di websitenya LPDP ya. Nanti linknya saya taruh di informasi ya, bagian informasi biar teman-teman bisa membuka dan melihat penjelasan terkait 4 jalur beasiswa LPDP ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang um, jalur beasiswa LPDP afirmasi, daerah afirmasi ya, masuk dalam bagian uh, jalur afirmasi ya. Ya, beasiswa LPDP jalur afirmasi ada 4 pembagian ya, bagi penyandang disabilitas, kemudian daerah afirmasi, prasejahtera, dan putra-putri Papua. Kesempatan kali ini kita mendiskusikan lebih spesifik terkait LPDP jalur daerah afirmasi ya, jalur afirmasi, daerah afirmasi. Ya. Ya. Terdapat 15 ini ya, 15 provinsi daerah afirmasi ya. Uh, Yaitu Lampung, Maluku, Maluku Utara, NTB, NTT, Papua, Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat Daya, Sulawesi Tengah, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara. Jadi ada 15 provinsi dan ada 96 kota dan kabupaten ya. Jadi, teman-teman yang berada di wilayah ini bisa mendaftar untuk LPDP jalur daerah afirmasi ya. Jadi bisa lihat juga lebih lengkap 96 kota dan kabupaten itu ya. Jadi mungkin saya ini lihat di panduan ya, di panduannya
ini ya. Jadi ada 96 kota, saya mungkin menyebutkan contoh misalnya untuk Papua ya. Papua itu Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerong, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Sipiori, Kabupaten Waropen, dan Kota Jayapura ya. Saya kemarin mendaftar dari wilayah Kabupaten Jayapura ya. Jadi teman-teman nanti bisa melihat secara spesifik kota-kota mana saja ya, dan bisa mendaftar melalui jalur ini ya. Dan berkaitan dengan persyaratannya untuk wilayah afirmasi ini tidak seketat jalur yang lainnya ya, tiga jalur yang lain ya, targeted, kemudian umum, dan kolaborasi ya. Kalau afirmasi dipermudah ya bagi kita untuk mendaftar ya. Nah, dari sisi persyaratan dipermudah ya. Jadi ini mau benar-benar peluang yang sangat baik buat kita yang berada di daerah afirmasi ya, untuk mencoba peluang ini untuk melanjutkan studi ya. Iya, ini mungkin yang saya bisa bagikan ya buat teman-teman pada kesempatan kali ini. Nanti persyaratan lainnya nanti bisa teman-teman lihat ya bagaimana persyaratan. Tapi intinya adalah bahwa teman-teman harus mencoba nanti membaca secara detail persyaratan untuk daerah afirmasi ya. Jadi kata semangat buat teman-teman, lakukan apapun yang bisa kamu lakukan untuk kebahagiaanmu dan orang lain ya. Bahkan senyummu adalah permata yang tak ternilai harganya ya. Nah, sukses buat semua ya, semoga bermanfaat. Hmm, bisa lihat juga video-video saya yang lainnya ya. Kalau teman-teman rasa ini bermanfaat, buat teman lain juga ada yang membutuhkan, bisa share kepada mereka ya. Terima kasih banyak.